Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di IndahMed Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara yang sangat mudah. Sebelum melanjutkan video ini, mohon dukungannya ya. Dengan cara, bagi yang tanda subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Pilih semua, lalu tekan like-nya. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat dengan cara yang sangat mudah. Namun sebelumnya kita ingat dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa juga dinyatakan sebagai y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di fungsi kuadrat ada yang namanya diskriminan atau disingkat dengan d dan dirumuskan sebagai b kuadrat dikurang 4 kali a kali c. Nah, nilai diskriminan inilah yang akan menentukan bentuk-bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti apa bentuk-bentuk grafik dari fungsi kuadrat berdasarkan dari nilai A dan nilai D. Jika A atau koefisien dari x kuadratnya itu positif, misalkan x kuadrat atau 3x kuadrat, maka A-nya positif ya. Itu kurvanya akan terbuka ke atas seperti ini. Nah, kalau nilai A-nya atau koefisien dari x kuadratnya itu bernilai negatif, misalkan min 3x kuadrat plus 5x min 6. Nah, x kuadratnya berarti negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, kemudian berdasarkan nilai diskriminan, jika nilai diskriminan ketika dihitung itu nilainya positif atau lebih besar dari 0, maka artinya grafik itu memotong sumbu X. Ini adalah sumbu X ya. Memotong sumbu X di 2 titik ya, di 2 titik. Ini artinya X1, ini X2. Nah, ini X1, ini X2, berarti nilai X1 dan X2-nya berbeda. Nah, kemudian ketika dihitung, misalkan nilai diskriminannya adalah sama dengan 0, maka grafik itu memotong sumbu X di 1 titik. Artinya nilai X1 itu sama dengan nilai X2. Biasanya disebut dengan akar kembar. Nah, kalau nilai diskriminannya ketika dihitung itu kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, demikian bentuk-bentuk grafik dari fungsi kuadrat berdasarkan dari nilai A atau koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu y. Seperti biasa kita nolkan x-nya. Kalau nilai x sama dengan 0, kita substitusikan ke sini maka tinggal c saja, sehingga titik potongnya ada di 0, c. Nah, berikutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, maka ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu x1 dan x2. Setelah ketemu, maka titik potongnya ada di x1, 0 dan x2, 0. Selanjutnya, tentukan titik balik ya. Tentukan titik balik maksimum atau minimum. Nah, titik balik maksimum itu kalau grafiknya menghadap ke bawah ya, disebut titik balik maksimum. Kalau grafiknya menghadap ke bawah seperti ini, nah ini disebut titik balik maksimum nih ya. Sementara kalau untuk minimum dia grafiknya menghadap ke atas, maka ini disebut titik balik minimum. Nah, rumusnya adalah min b per 2a, f min b per 2a. Ini artinya titik itu selalu x, y, maka ini kita masukkan x-nya, rumusnya ini. Min b per 2a mengambil dari fungsi kuadrat yang nanti diketahui ya. Ini b-nya, ini a-nya, tinggal masukkan ke sini. Setelah ketemu nilai x-nya, tinggal substitusi lagi ke fx. Jadi ini x yang sudah dicari ya, ketemu, masukkan lagi ke sini, maka ini adalah y-nya atau min b per 2a yang dimasukkan ke f. Nah, berikutnya tinggal menghubungkan semua titik dengan kurva mulus, maka jadilah nanti fungsi grafik dari fungsi kuadratnya. Oke.
Selanjutnya kita coba ya untuk membuat sketsa grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Nah, langkah yang pertama masih ingat, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0, tinggal c-nya saja, maka titik potongnya ada di 0,8. Nah, berikutnya cari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, maka berlaku di sini bahwa x kuadrat minus 6x plus 8 itu sama dengan 0. Lalu seperti sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah bisa mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini karena angka a-nya lebih besar dari 1, kita tinggal tulis x, ini x. Lalu cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 8, kalau ditambah hasilnya minus 6. Kita cari ya angka-angkanya berapa saja. Yang pertama 1 kali 8, hasilnya 8. Bisa juga minus 1 kali minus 8, kalau dikalikan juga 8. Atau 2 kali 4, kalau dikalikan hasilnya 8. Bisa juga min 2 kali min 4. Nah, kita jumlahkan yang hasilnya sama dengan 6. 1 ditambah 8, 9. Min 1 ditambah min 8, min 9. 2 ditambah 4, hasilnya 6. Min 2 ditambah min 4, hasilnya min 6. Maka ini yang kita ambil. Kita letakkan di sini min 2 dan min 4. Sehingga x1-nya itu lawannya ya. Kalau min 2 berarti 2. x2-nya adalah 4. Nah, sehingga ketika x1 dan x2-nya sudah ketemu, maka titik potongnya itu ada di 2,0 ya, x1,0 dan x2,0 yaitu 4,0. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal cari titik baliknya ya. Kita cari titik baliknya. Titik balik maksimum atau minimumnya. Nah, ingat tadi ax kuadrat, a-nya 1 positif, maka nanti grafiknya menghadap ke atas ya, menghadap ke atas berarti titik baliknya adalah titik balik minimum. Nah, sekarang kita cari saja untuk nilai min b per 2a nya, ini nilai x ya. Kita ingat ini adalah nilai x, ini adalah y. Nah, kita tulis dulu ya supaya ingat tadi fungsi kuadrat yang hendak kita gambar itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Artinya ini a-nya adalah 1, kemudian b-nya adalah min 6, c-nya adalah 8 ya. Kita masukkan untuk mencari nilai x-nya adalah min b per 2a, rumusnya kita tinggal substitusikan saja, berarti ini min b, b-nya adalah min 6 per 2 kali a-nya adalah 1, min kali min plus, jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, lalu kita cari nilai y. Y adalah fx. Nah, f min b per 2a kan ini x tadi. Kita masukkan ke sini, berarti f dari x. X-nya adalah 3. Kita langsung masukkan ke sini, berarti x kuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurang 6 kali 3. Nah, kemudian ditambah 8. Nah, kita hitung 3 kuadrat 9 dikurang 6 kali 3 adalah 18. Kemudian ditambah 8. 9 kurang 18 adalah minus 9, ditambah 8 hasilnya minus 1. Nah, sehingga titik balik minimum itu di x, y yaitu 3,1. Nah, ini 3, min 1. Nah, ini adalah titik baliknya. Sehingga kita punya tadi ya titik balik maksimum, titik balik minimum. Ini titik balik minimum ya, maaf, ini titik balik minimum. Kemudian kita juga punya titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, selanjutnya kita akan gambar ya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu ya supaya ingat tadi titik potongnya ya. Kita punya titik mana saja? Titik potong terhadap sumbu y yaitu di 0,8. Kemudian titik potong terhadap sumbu x di mana tadi? 2,0 ya, dan 4,0. Lalu titik baliknya ada di 3, minus 1. Nah, 3 titik ini kita akan gambar di koordinat kartesius ya. Kita akan gambar di koordinat kartesius. Nah, kita cari ya mana titik 0,8 itu artinya di sumbu x, di sumbu y ya, di sumbu y itu titik 8 ya. Kita buat ya, kita cari di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini
0,8. Nah, di sini ya. Lalu 2,0 ini X ya. X kan titik potong terhadap sumbu X, berarti di sumbu X cari titik 2,0. Ini 2 ya. 3, 4 ini adalah 4. Nah, ini adalah titik 2,0 dan 4,0. Lalu titik 3,-1 artinya ini X-nya 3, cari di sumbu X3 tuh 2, 3. Ini 3 ya. Kemudian min 1 Y-nya di sumbu Y cari min 1. Nah, ini min 1. Maka kita hubungkan 3 dan min 1 di sini. Nah, ketiga titik ini 0,8, 2,0, 3,-1 dan 4,0 kita hubungkan dengan grafik atau kurva mulus. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketemu ya bagaimana gambar dari grafik fungsi kuadrat, yaitu tadi apa? fx sama dengan ini grafiknya ya, dari apa tadi? Fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 8. Nah, ini grafiknya. Nah, begitu ya, sangat mudah. Ini titik baliknya ya, yaitu 3, minus 1. Ini adalah titik balik minimum karena terbuka ke atas. Oke, sangat mudah. Mudah-mudahan bisa difahami penjelasan ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.